Malam itu, hujan rintik membasahi jalanan kota. Di sudut gang yang remang-remang, seorang pria berpakaian preman menyalakan rokoknya sambil menunggu seseorang. Ia adalah Ibtu Joko, seorang perwira polisi yang sudah lama dikenal sebagai oknum licik di kepolisian. Di balik seragamnya yang gagah, ia menjalankan bisnis kotor, menjebak warga tak bersalah dengan tuduhan palsu, lalu meminta uang tebusan agar mereka bebas. Baginya, hukum hanyalah alat untuk menakut-nakuti orang kecil. Di dalam mobilnya yang terparkir di pinggir jalan, Joko memandangi layar ponselnya. Sebuah pesan masuk dari anak buahnya, "Bribka Wawan, target sudah di lokasi. Siap eksekusi." Joko menyeringai. Target mereka kali ini adalah seorang wanita muda bernama Rina, yang tidak lain adalah istri seorang tentara. Namun, Joko tidak peduli siapa suami wanita itu. Baginya, semua orang sama, selama bisa dimanfaatkan untuk mengisi kantongnya. Rina malam itu sedang berbelanja di sebuah minimarket dekat rumahnya. Ia tidak menyangka bahwa setiap gerak-geriknya telah diawasi oleh Joko dan komplotannya. Saat ia hendak keluar dari minimarket, dua pria berpakaian preman tiba-tiba menghampirinya. "Ibu Rina, kami dari kepolisian. Silakan ikut kami, Anda diduga memiliki barang terlarang," kata salah satu pria itu dengan suara dingin. Rina terkejut, matanya membelalak. "Barang terlarang? Apa maksud kalian? Saya tidak tahu apa-apa," protesnya panik. Namun, tanpa banyak bicara, salah satu pria merampas tasnya dan menggeledahnya. Seketika, ia mengeluarkan sebuah bungkus plastik kecil berisi serbuk putih. "Ini dia, narkoba," katanya sambil memperlihatkan barang itu ke Rina. Rina merasa tubuhnya lemas. Itu bukan miliknya. Dia bahkan tidak pernah menyentuh barang haram seperti itu seumur hidupnya. "Ini pasti jebakan. Saya tidak pernah membawa narkoba," jeritnya, mencoba berontak. Namun, para pria itu tidak peduli. Salah satu dari mereka langsung memborgol tangannya, sementara yang lain menyeretnya menuju mobil yang sudah menunggu di tepi jalan. Di dalam mobil, Rina terus menangis dan memohon agar mereka mendengarkannya. Namun, Joko yang duduk di kursi depan hanya tertawa sinis sambil menoleh ke arah Rina. "Kamu bisa saja menangis, tapi hukum tetap hukum. Kalau mau bebas, kamu tahu harus bagaimana," katanya sambil mengedipkan mata. Rina mulai memahami maksudnya. Joko ingin uang. Rina menggigit bibirnya, menahan amarah dan ketakutan yang bercampur aduk. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, suaminya, Kapten Andika, tidak akan tinggal diam. Jika orang-orang ini berpikir bahwa mereka bisa menjebak dirinya dengan mudah, mereka akan segera mengetahui bahwa mereka telah menabuh genderang perang dengan orang yang salah. Di dalam sel dingin kantor polisi, Rina duduk di sudut dengan wajah pucat. Air matanya sudah mengering, tapi ketakutan masih menguasai hatinya. Ia masih tidak percaya bahwa dirinya berada di sini, di tempat yang seharusnya hanya dihuni oleh para penjahat, bukan ibu rumah tangga biasa sepertinya. Borgol di tangannya telah dilepas, tetapi belenggu yang lebih besar kini menghantuinya, fitnah keji yang akan menghancurkan hidupnya. Di luar sel, Ibtu Joko bersandar di mejanya, menatap Rina dengan seringai puas. Ia sudah melakukan ini berkali-kali, dan biasanya para korban langsung menyerah dan memilih jalan damai. Hanya dengan menyerahkan sejumlah uang, kasus bisa langsung lenyap. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi suami Rina, Kapten Andika. "Selamat malam, Kapten Andika. Maaf mengganggu, saya Ibtu Joko dari kepolisian. Istri Anda tertangkap dengan barang bukti narkoba. Sepertinya kita perlu berbicara secara baik-baik agar masalah ini tidak menjadi besar." Suara Joko terdengar santai, seolah ini hanya urusan bisnis biasa. Di seberang telepon, Kapten Andika terdiam, matanya menyipit, tubuhnya menegang mendengar tuduhan itu. Ia mengenal istrinya lebih dari siapapun. Rina bukan pengguna narkoba, dan tidak mungkin ia terlibat dalam hal seperti ini. Darahnya mendidih, tapi ia tetap mengendalikan emosinya. Dengan suara tenang namun berbahaya, ia menjawab, "Saya akan datang sekarang juga." Setelah menutup telepon, Andika langsung mengenakan seragamnya. Tatapannya tajam seperti elang yang siap menerkam mangsanya. Ia tahu betul ada yang tidak beres. Sebagai prajurit Kopassus, ia telah menghadapi banyak situasi sulit, tetapi kali ini berbeda karena yang menjadi korban adalah istrinya sendiri. Ini bukan sekadar misi, ini adalah perang pribadi. Sementara itu, di dalam sel, Rina mulai sadar bahwa Joko sedang memainkan permainan kotor.
Ia mendekat ke jeruji dan berteriak, "Kenapa kalian melakukan ini? Kalian tahu saya tidak bersalah." Seorang polisi muda yang bertugas di sana hanya melirik sekilas, tapi tidak berkata apa-apa. Ia tampak ragu, seolah tahu bahwa ada yang salah dalam kasus ini, tapi tidak berani melawan atasannya. Beberapa jam kemudian, suara langkah sepatu berat terdengar mendekat. Kapten Andika tiba di kantor polisi dengan tatapan dingin yang menusuk. Setiap petugas yang melihatnya langsung merasa ada aura bahaya di sekeliling pria itu. Ia berjalan tegap menuju ruang Ibtu Joko. Tanpa basa-basi, ia membuka pintu dengan kasar dan menatap Joko dengan mata penuh kemarahan. "Mana istri saya?" Joko tetap duduk santai, memasang ekspresi pura-pura ramah. "Santai dulu, Kapten. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara yang lebih mudah. Anda tahu maksud saya, kan?" Ia mengetuk meja dengan jarinya, memberi isyarat tentang uang. Namun, ia tidak tahu bahwa malam ini adalah malam terburuk dalam hidupnya, karena ia telah salah memilih musuh. Ruangan Ibtu Joko mendadak terasa mencekam. Kapten Andika berdiri tegap di hadapannya, kedua tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Tatapan matanya yang tajam seperti belati menembus sanubari Joko, membuatnya sedikit gelisah. Namun, dengan ego yang masih tinggi, Joko tetap bersikap santai. Ia menyandarkan punggung ke kursinya dan menyeringai. "Kau tahu siapa aku, Joko?" Suara Andika dalam dan dingin, penuh ancaman tersirat. Joko tertawa kecil, berpura-pura tidak terpengaruh. "Tentu saja, Kapten Andika. Anda prajurit Kopassus, bukan? Tapi sayangnya, ini bukan markas militer. Ini kantor polisi, dan saya yang berkuasa di sini." Ia bangkit dari kursinya, berjalan mengitari meja dengan tangan di saku, mencoba menunjukkan bahwa ia tetap memegang kendali. Namun, Andika tidak tertarik dengan permainan psikologis ini. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan dan berbisik pelan namun penuh tekanan, "Kalau kau tidak membebaskan istriku sekarang juga, aku bersumpah, kau akan menyesalinya seumur hidup." Senyum Joko perlahan memudar. Ada sesuatu dalam suara Andika yang membuat bulu kuduknya meremang. Namun, ia tetap mencoba mempertahankan gengsinya. "Santai, Kapten. Saya cuma menjalankan tugas. Kalau Anda mau kasus ini selesai, kita bisa bicara baik-baik. Mungkin ada cara, damai, supaya semuanya beres." Ia mengangkat alis, memberi isyarat soal uang tebusan. Andika terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam, menenangkan amarahnya. Lalu, tanpa peringatan, dengan kecepatan kilat, tangannya mencengkeram kerah baju Joko dan membantingnya ke meja. Barang-barang di atas meja berhamburan, dan Joko mengerang kesakitan. Seisi kantor mendadak gempar. Beberapa polisi berlari masuk, tapi mereka langsung berhenti saat melihat sorot mata Andika yang penuh dengan kemarahan yang tak bisa dibendung. Joko terbatuk dan mencoba bangkit, tapi tangan Andika menekannya lebih kuat. "Jangan pernah main-main dengan keluargaku," suara Andika nyaris berbisik, tapi penuh ancaman. "Mematikan, aku akan menemukan kebenaran. Dan saat itu terjadi, kau akan menyesal telah menjebak orang yang salah." Joko mulai merasa takut. Ia tahu pria di depannya bukan orang biasa. Andika bukan hanya seorang tentara, ia adalah predator yang siap mencabik-cabik mangsanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Joko merasa ia telah memilih musuh yang salah. Setelah insiden di kantor polisi, Kapten Andika meninggalkan ruangan Ibtu Joko dengan rahang mengatup rapat. Ia tahu tidak bisa langsung menyerang Joko secara fisik, belum saatnya. Jika ingin menyelamatkan Rina, ia harus bermain lebih cerdik. Ini bukan lagi sekadar kasus fitnah, ini adalah perang melawan oknum korup di tubuh kepolisian. Malam itu, Andika menghubungi rekannya sesama Kopassus, Letnan Sandi, seorang prajurit dengan keahlian investigasi dan penyamaran. "Sandi, aku butuh bantuanmu. Istriku dijebak polisi bangsat. Aku butuh semua informasi tentang Ibtu Joko dan jaringan kotornya." Sandi tidak banyak bertanya. "Berikan aku waktu 24 jam. Jawaban singkat itu sudah cukup bagi Andika. Ia percaya Sandi dapat menemukan sesuatu. Sementara itu, ia sendiri mulai bergerak. Dengan pakaian sipil, Andika mengunjungi beberapa warga yang pernah menjadi korban jebakan Joko. Mereka semua ketakutan, enggan berbicara, tapi ketika mereka tahu bahwa yang bertanya adalah seorang perwira Kopassus, mereka mulai berbicara. Salah satu korban, seorang sopir truk bernama Ujang,
menceritakan bagaimana Joko menjebaknya dengan modus yang sama, menyisipkan narkoba di kendaraannya, lalu memerasnya hingga habis-habisan. Saya sudah jual motor buat bayar dia, Bang. Tapi tetap aja saya dimasukin sel seminggu, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Semakin banyak Andika menggali, semakin jelas pola kejahatan Joko. Ia bukan hanya satu orang, ada jaringan yang melindunginya. Beberapa atasan Joko mungkin terlibat, atau setidaknya menutup mata terhadap aksinya. Ini lebih besar dari yang ia duga. Keesokan harinya, Letnan Sandi menghubunginya dengan berita mengejutkan. Joko punya hubungan dengan seorang bandar narkoba bernama Tony Buaya. Mereka pakai polisi sebagai tameng buat bisnis haram mereka. Dan lebih parah lagi, aku curiga ada petinggi kepolisian yang melindungi mereka. Mendengar itu, Andika semakin menggenggam ponselnya erat. Ini bukan lagi soal menyelamatkan Rina. Ini soal membersihkan sampah yang telah mencemari institusi hukum. Dengan langkah mantap, ia bersumpah, aku tidak akan berhenti sampai mereka semua tumbang. Di dalam kamarnya yang gelap, Kapten Andika duduk diam di kursinya. Matanya menatap tajam ke layar laptop, di mana semua data tentang Ibtu Joko dan jaringan kotornya terpampang jelas. Laporan dari Letnan Sandi telah membuka semuanya. Joko tidak hanya menjebak orang untuk pemerasan, tetapi juga berperan dalam melindungi jaringan bandar narkoba besar. Ini bukan lagi sekadar pembebasan Rina, ini adalah operasi penghancuran. Andika menghela napas panjang, menenangkan gejolak emosinya. Ia tahu, melawan mafia polisi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Jika ia bertindak gegabah, Joko bisa dengan mudah membalikkan keadaan dan malah menjadikannya target. Oleh karena itu, ia harus merancang strategi yang lebih licik daripada musuhnya. Jika Joko suka menjebak orang, maka kali ini dia sendiri yang akan terjebak. Malam itu, Andika dan Letnan Sandi mengatur rencana. Mereka memanfaatkan salah satu korban Joko, Ujang, untuk memancingnya. Ujang pura-pura ingin membayar suap agar anaknya yang ditangkap bisa dibebaskan. Namun, kali ini, setiap percakapan akan direkam dengan jelas. Dengan teknologi yang dimiliki Kopassus, setiap transaksi bisa dipantau tanpa disadari oleh Joko. Hari yang dinanti pun tiba. Ujang menemui Joko di sebuah restoran pinggir jalan. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan sebuah amplop tebal berisi uang yang sudah ditandai oleh tim Andika. "Tolong, Pak, bebaskan anak saya," Ujang berkata dengan suara bergetar. Joko tersenyum puas, menyambar amplop itu dan menyelipkannya ke dalam saku. "Begitu dong, ngerti cara mainnya. Udah, pulang sana. Anak lo bebas besok," katanya santai, tak menyadari bahwa seluruh aksinya sedang direkam. Saat itu juga, tim Kopassus yang mengawasi dari jauh langsung mengirim rekaman tersebut ke atasannya di militer dan ke beberapa petinggi kepolisian yang masih bersih. Namun, rencana Andika tidak berhenti di situ. Ia ingin memberikan pukulan yang lebih telak. Malam itu, ia mendatangi seorang wartawan investigasi terkenal, Faisal, dan memberinya semua bukti tentang keterlibatan Joko dan jaringannya. "Buat berita ini viral, biarkan publik tahu siapa pengkhianat di balik seragamnya," kata Andika dingin. Joko belum menyadari bahwa dunia di sekelilingnya mulai runtuh perlahan. Saat ia tertawa puas di kantornya, menikmati hasil suapannya, ia tidak tahu bahwa kejahatannya sebentar lagi akan dibongkar. Ia tidak tahu bahwa ia sudah masuk ke dalam jebakan yang lebih besar, jebakan yang akan menghancurkannya selamanya. Malam itu, kantor polisi tempat Ibtu Joko bertugas masih terlihat seperti biasa. Para petugas sibuk dengan rutinitas mereka, tak menyadari badai besar yang sebentar lagi akan mengguncang institusi mereka. Di dalam ruangannya, Joko duduk santai, menikmati sebatang rokok sambil menghitung tumpukan uang suap yang baru ia dapat dari Ujang. Baginya, ini hanya satu malam biasa, malam di mana ia kembali menang dalam permainan kotornya. Namun, di luar sana, sesuatu sedang terjadi. Media-media nasional mulai memberitakan skandal besar di kepolisian. Nama Joko mulai disebut-sebut sebagai otak di balik jaringan pemerasan dan perlindungan bandar narkoba. Bukti-bukti rekaman yang diberikan oleh Kapten Andika kepada wartawan Faisal telah menjadi berita utama. Dalam hitungan jam, gelombang reaksi publik meledak. Masyarakat marah, para pejabat kepolisian mulai panik, dan pihak militer diam-diam mulai bergerak. Joko baru sadar ada yang tidak beres ketika salah satu anak buahnya, Bribka Wawan, masuk ke ruangannya dengan wajah pucat. "Pak, kita ada masalah besar. Nama Bapak ada di berita nasional."
Joko langsung membuka ponselnya. Matanya membelalak saat melihat berita di layar. Rekaman suaranya yang meminta suap, bukti transfer uang haram, hingga keterlibatannya dengan bandar narkoba Tony Buaya, semuanya dipaparkan secara terang-terangan. Bahkan Kapolri sendiri sudah mengeluarkan perintah penyelidikan. Panik, Joko segera menghubungi Tony Buaya, bandar narkoba yang selama ini ia lindungi. "Tony, kita dalam masalah. Gue butuh tempat buat ngilang sebentar." Tapi alih-alih mendapat jawaban yang diharapkan, suara di seberang terdengar dingin. "Lo udah jadi beban, Joko. Gue gak mau ikut kejebak. Lo urus masalah lo sendiri." Sambungan langsung terputus. Kini Joko benar-benar sendirian. Orang-orang yang dulu bekerja dengannya mulai menjauh, takut terseret dalam skandal ini. Beberapa polisi bahkan diam-diam mulai meninggalkan kantor sebelum penyelidikan resmi dimulai. Joko mulai merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh korbannya, kepanikan, ketakutan, dan keputusasaan. Namun, sebelum ia bisa kabur, pintu kantornya tiba-tiba didobrak dengan keras. Beberapa polisi bersenjata lengkap masuk dengan cepat, diikuti oleh seorang pria berseragam militer yang berjalan tegap ke arahnya. "Kapten Andika." Andika menatap Joko dengan dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. "Permainan sudah selesai, Joko," katanya datar. "Kali ini, tidak ada uang yang bisa menyelamatkanmu." Ibtu Joko terpaku di tempatnya, keringat dingin mengalir di pelipisnya saat melihat Kapten Andika berdiri di hadapannya dengan tatapan seperti elang yang siap mencabik mangsanya. Di belakang Andika, beberapa anggota provos dan tim reserse kriminal berdiri dengan wajah tegas, senjata mereka siap digunakan jika diperlukan. "Ibtu Joko, Anda resmi ditahan atas tuduhan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, serta keterlibatan dalam jaringan narkoba," seorang perwira polisi membacakan surat perintah penangkapan. Namun Joko tidak mau menyerah begitu saja. Dengan cepat, tangannya meraih pistol di laci mejanya, mencoba melakukan perlawanan terakhir. Sial, bahkan sebelum sempat mengangkat senjatanya, tangan Kapten Andika bergerak lebih cepat. Dengan satu pukulan keras ke pergelangan tangannya, pistol itu terlepas dan jatuh ke lantai. Joko mengerang kesakitan, tetapi Andika tidak berhenti di situ. Sebuah tendangan keras menghantam perut Joko, membuatnya tersungkur ke lantai sambil terbatuk-batuk. Andika menatapnya dari atas, mata penuh amarah namun tetap terkendali. "Ini untuk semua orang yang telah kau jebak dan buat menderita," katanya dingin. "Dan yang terpenting, ini untuk istriku yang kau coba hancurkan." Joko kini tak bisa berkutik. Tangannya diborgol dengan kasar oleh petugas provos. Wajahnya memerah karena malu dan sakit. Di luar kantor polisi, puluhan wartawan sudah menunggu. Saat Joko dibawa keluar, blitz kamera menyala dari segala arah. Berita tentang polisi kotor yang terjebak dalam skandal besar telah menjadi viral di seluruh negeri. Sementara itu, di rumahnya, Rina menatap layar televisi dengan mata berkaca-kaca. Suaminya telah berjuang mati-matian untuk menegakkan keadilan dan membersihkan namanya. Tangannya menggenggam erat telepon genggamnya, mengirimkan pesan singkat kepada Andika, "Terima kasih, Mas. Aku bangga padamu." Di kantor polisi, Kapten Andika menghela napas panjang, tapi matanya tetap tajam. Ia tahu ini belum selesai. Masih ada jaringan korupsi yang lebih besar di luar sana, dan perang melawan mereka baru saja dimulai. Namun, untuk malam ini, ia telah memenangkan pertempuran, dan bagi seorang prajurit Kopassus, kemenangan sekecil apapun adalah langkah menuju misi yang lebih besar. Malam itu, Kapten Andika berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap dengan pikiran masih berkecamuk. Asteris-asteris kemenangan atas Ibtu Joko bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tahu bahwa Joko hanyalah bidak kecil dalam jaringan korupsi yang lebih luas. Masih ada orang-orang di atas nuan para pengkhianat yang menjual hukum demi uang. Ponselnya bergetar. Letnan Sandi mengirim pesan singkat, "Bos besar Joko mulai gerah. Ada kemungkinan mereka akan coba membersihkan jejak." Andika menghela napas. Ini sudah ia duga. Orang-orang di balik Joko pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan apa saja untuk memastikan rahasia mereka tetap terkubur. Di tempat lain, Ibtu Joko duduk di dalam sel tahanan, wajahnya babak belur dan penuh kemarahan. Sejak ditangkap, ia telah diinterogasi tanpa henti. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada polisi. Asteris-asteris orang-orang yang dulu melindunginya kini ingin membungkamnya selamanya. Malam itu, seorang tahanan lain mendekatinya dan berbisik,
bos gak suka sama orang yang bikin masalah. Hati-hati, Bung. Sementara itu, di rumahnya, Rina menyiapkan makan malam dengan tenang. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ketenangan ini hanyalah sementara. Sebagai istri seorang Kopassus, ia mengerti bahwa Andika tidak akan berhenti sampai semua musuhnya tumbang. Dan itu berarti bahaya masih mengintai. Malam semakin larut. Di sebuah gedung mewah di pinggiran kota, seorang pria berkacamata hitam duduk di balik meja kayu mahalnya, membaca laporan tentang penangkapan Joko. Ia adalah Kompol Satrio, seorang petinggi kepolisian yang selama ini menjadi dalang sebenarnya di balik jaringan narkoba dan korupsi di tubuh polisi. Wajahnya dingin saat ia menatap asistennya. Joko sudah bukan aset lagi. Pastikan dia tidak bicara. Kapten Andika menutup ponselnya setelah membaca pesan dari Sandi. Ia tahu ini belum selesai. Orang-orang seperti Satrio tidak akan tinggal diam. Jika mereka ingin perang, maka peranglah yang akan mereka dapatkan. Dengan langkah mantap, ia memasukkan pistol ke dalam sarungnya. Asteris malam ini, ia telah membuat keputusan, ia tidak akan hanya bertahan. Ia akan menyerang lebih dulu. Perang baru saja dimulai. Malam itu, Kapten Andika duduk di ruang tamu rumahnya, memandangi secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Pikirannya terus bekerja, menganalisis langkah berikutnya. Joko hanyalah satu ekor tikus, tapi sarangnya masih ada di luar sana. Jika ia tidak segera bergerak, maka mereka yang akan bertindak lebih dulu. Di seberang kota, Kompol Satrio menerima laporan dari anak buahnya. Joko masih bungkam, tapi tekanan terhadap mereka semakin besar. Media terus memberitakan skandal ini, dan nama Satrio mulai disebut-sebut. Ia tidak bisa lagi bersembunyi dalam bayang-bayang. Dengan nada dingin, ia berkata kepada asistennya, "Jika Andika ingin perang, kita buat dia menyesal." Sementara itu, di dalam sel tahanannya, Ibtu Joko duduk sendirian, wajahnya penuh keringat. Ia tahu hidupnya sekarang berada di ujung tanduk. Orang-orang yang dulu ia percayai kini ingin membungkamnya. Dan benar saja, tengah malam, seorang sipir mendekati selnya dan berbisik, "Malam ini, mereka akan datang untukmu. Jika kau ingin hidup, lebih baik bekerja sama dengan orang yang bisa melindungimu." Di saat yang sama, Letnan Sandi menghubungi Andika dengan kabar mengejutkan. "Joko akan dihabisi malam ini. Ini kesempatan kita. Jika kita bisa mengeluarkannya hidup-hidup, dia bisa jadi saksi kunci untuk menjatuhkan Satrio." Andika terdiam sejenak. Mengeluarkan Joko dari tahanan bukan perkara mudah. Tapi ia juga tahu bahwa jika Joko mati, maka rantai bukti mereka akan terputus. Tak butuh waktu lama bagi Andika untuk membuat keputusan. "Kita bergerak malam ini. Siapkan tim kecil. Aku akan menjemput Joko sendiri." Ia segera mengenakan jaket hitamnya, lalu mengambil pistol yang selalu ia simpan di balik lemari. Jika musuhnya bermain kotor, maka ia akan bermain lebih cepat. Sementara Andika bersiap, di sudut lain kota, sekelompok pria bersenjata sudah bersiap mendobrak masuk ke dalam tahanan tempat Joko berada. Wajah mereka dingin, tanpa belas kasihan. Misi mereka hanya satu, menghabisi Joko sebelum ia membuka mulut. Saat jarum jam menunjuk pukul 2 pagi, dua kekuatan berbeda bergerak menuju tempat yang sama. Di satu sisi, mereka yang ingin membunuh, dan di sisi lain, seorang prajurit yang siap mempertaruhkan segalanya untuk keadilan. Malam itu, bentrokan tak terhindarkan. Dini hari yang sunyi berubah menjadi medan perang ketika tim penyelamat Kapten Andika tiba di kompleks tahanan. Langit mendung, udara terasa tegang, dan di kejauhan suara sepeda motor kelompok eksekutor Ibtu Joko semakin mendekat. Letnan Sandi, yang mengawasi dari kejauhan, segera melapor lewat radio, "Tim lawan sudah tiba. Kita harus bergerak cepat, Kapten." Andika tidak membuang waktu. Dengan langkah sigap, ia bersama dua anggotanya menyelinap ke dalam gedung tahanan. Sementara itu, Sandi dan tim lainnya menyiapkan posisi untuk menghadang kelompok eksekutor. Ini bukan sekadar misi penyelamatan, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Di dalam selnya, Joko duduk gelisah. Ia tahu malam ini akan menentukan nasibnya, hidup atau mati. Saat pintu besinya tiba-tiba terbuka, ia terkejut melihat sosok Kapten Andika berdiri di depannya. "Ikut aku kalau kau ingin tetap hidup," kata Andika tegas. Belum sempat mereka keluar dari area tahanan, suara tembakan meletus di luar. Kelompok eksekutor telah menyadari keberadaan mereka dan langsung menyerang. Tim Kopassus membalas dengan tembakan presisi, menahan laju musuh. Namun,
Jumlah mereka tidak sebanding, tim lawan terus mendesak, mencoba menutup jalan keluar. Andika menggertakkan giginya, tidak ada jalan mundur. Dengan satu gerakan cepat, ia menarik Joko dan berlari melewati lorong sempit. Peluru beterbangan di sekeliling mereka, mengenai dinding dan kaca jendela. Sandi yang sudah bersiap di luar segera memberi aba-aba, lewat pintu belakang, kita punya kendaraan di sana. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar, salah satu eksekutor muncul dari sudut ruangan dan menodongkan pistol ke arah Joko. Namun sebelum ia bisa menarik pelatuk, Andika melesatkan tembakan tepat ke dadanya. Pria itu ambruk tanpa sempat bersuara. "Jangan sampai aku menyesal menyelamatkanmu, Joko," ujar Andika dingin. Mereka akhirnya mencapai kendaraan yang telah disiapkan. Mesin meraung, dan mobil segera melaju meninggalkan lokasi. Dari kejauhan, kelompok eksekutor yang tersisa mencoba mengejar, tapi tim Sandi menahan mereka dengan tembakan penutup. Saat mobil melesat keluar kota, Andika menoleh ke Joko yang masih gemetar. "Kau selamat untuk malam ini," kata Andika sambil menatapnya tajam. "Tapi jika kau ingin tetap hidup, maka kau harus bicara. Sekarang, siapa dalangnya?" Joko menelan ludah. Ia tahu, tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri.